Halo, nama saya Hermanus Haryanto. Saya memulai untuk membudidayakan wild betta atau cupang liar Indonesia. Mungkin merupakan orang yang pertama ya yang membudidayakan cupang liar ini atau wild betta. Wild betta itu adalah cupang ya. Jadi keluarga cupang. Kalau cupang hias itu mungkin semua orang sudah paham lah ya. Tapi untuk cupang wild betta ini juga termasuk dari keluarga cupang. Jadi ada sekitar 60-70 spesies cupang ya. Nah, cupang liar ini terdiri dari dua golongan ya. Yang satu adalah bubble nester yang membuat sarangnya dari busa-busa seperti cupang hias. Yang kedua itu adalah mouth brooder, di mana cupang-cupang ikan-ikan ini mengeramkan telurnya di dalam mulut induk jantan. Ya. Jadi kenapa ada dua jenis begini? Ya, nalarnya mudah. Kalau yang bubble nester, rata-rata hidupnya itu di alam liarnya, di rawa-rawa yang airnya tidak bergerak. Ya. Sedangkan yang mouth brooder itu hampir rata-rata di sungai-sungai kecil yang airnya mengalir. Jadi kalau dia buat bubble, ya hanyutlah bubble-nya, gitu ya. Jadi dia simpan di mulut. Kalau cupang hias itu adalah hybrid. Cupang yang sudah hasil silang menyilang kreasi manusia, ya. Tapi mereka juga bisa disilangkan dari satu keluarga, satu genus. Bukan satu genus, satu kompleks, ya. Satu kompleks. Jadi keluarga cupang itu, genus cupang itu dia terdiri dari beberapa kompleks. Jadi grup lah. Ada yang namanya grup Unimaculata, ada grup Coquina, ada grup Albimaginata, ada grup Splendens. Nah, cupang hias yang kita kenali saat ini, yang warna-warni, ya, atau yang ekornya kayak gaun putri. Nah, itu adalah hasil silang menyilang antar spesies dari kompleks dari grupnya betta splendens. Nah, kembali lagi ke wild betta. Wild betta itu memang yang kita cari adalah keasliannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melestarikan supaya ikan-ikan ini tidak punah. Kenapa saya bilang tidak punah? Karena wilayah, lokasi hidupnya itu di hutan-hutan gambut, tanah gambut, ya toh. Nah, sekarang hutan-hutan lokasi-lokasi hidup mereka itu semua kan sudah dibuka. Yang untuk kebun sawit, yang untuk persawahan, untuk tambang, untuk apa? Wild betta ikan kecil, memang nggak senilai arwana, ya. Tapi kalau kita punya harta lah, ya toh, itu kan termasuk hartanya orang Indonesia sebenarnya. Karena ini ikan-ikan endemik itu nggak ada. Cari di India nggak ada wild betta, kecuali dia beli, kita ekspor ke India. Kalau asli nggak ada. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelamatkan, untuk melestarikan? Ya harus bisa dibudidayakan. Kalau kita biarkan saja di alam bebasnya, sudah pasti punah. Dan sudah ada beberapa jenis yang memang sangat sulit didapat. Karena apa? Ya lokasinya sudah punah. Lokasinya itu udah nggak ada. Gitu. Jadi ya saya terpanggil lah ya, sebagai penghobi cupang. Ya bagaimana caranya kita
bisa menyelamatkan milik kita ini, gitu. Asia Tenggara, ya. Nah, seperti yang pernah saya sebutkan bahwa 60-70% populasi dari wild beta itu ada di bumi Indonesia. Ya. Sisanya ada ya masih Pulau Kalimantan, ada di Brunei, ada di Malaysianya. Kemudian dari Indonesia Barat nih ya, tengah nggak ada. Adanya di Kalimantan, dia ada ke Jawa, kemudian naik ke Sumatera, ya toh, nyebrang ke Semenanjung Malaysia, naik terus ke atas ke Thailand, terus di atas nanti dia berbagi ke Vietnam, ke Kambodia, kemana lagi tuh ya, negara-negara sekelilingnya Thailand tuh lah, ya. Jadi memang habitatnya itu di situ. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang sama itu satu jenis, Beta imbilis. Nah, itu ada di Indonesia, habitatnya ada di Indonesia, habitatnya ada di Malaysia sampai ke Thailand. Nah, itu hanya satu jenis itu, sisanya nggak ada. Kecuali orang Thailand beli dari Indonesia dan dia introduksi di Malaysia, di Thailand. Pertanyaan saya tanya balik, Pak Kuku ya. Apa sih bagusnya lukisan Affandi dibandingkan lukisannya Basuki Abdullah? Untuk orang awam, lukisan Basuki Abdullah bagus. Karena apa? Dia realism, kelihatan. Dia melukis foto ya, jadinya foto, ya toh. Tapi lukisannya Affandi, dia lukisannya abstrak. Hanya orang yang punya menjiwai, bisa menikmati suatu keindahan, itu baru bisa melihat keindahannya. Sama dengan wild beta. Kalau kita punya passion, kita bisa melihat keindahannya. Keindahan itu bukan sesuatu yang hanya kasat mata. Jadi mungkin bagaimana kita merawat, gimana kita berhasil memperbanyak, itu kan punya kepuasan sendiri. Dalam tanda kutip sama dengan keindahan. Bisa, sudah pasti. Karena di tahun 2008-2009 tuh saya start ya. Sampai sekitar 2015 aja itu saya sudah membudidayakan sekitar 60 spesies, termasuk subspesiesnya. Ya, jadi ada spesies yang masih belum ada namanya saat itu. Nah, itu saya coba karena saya punya stok dari tangkapan alam itu kan memang stok untuk induk banyak. Jadi pada saat masuk ke tank, selama kita bisa membuat mereka nyaman, kita mudah ngelihat mana jantan mana betina. Ya, nah itu tinggal kita pisahkan jantan betina. Nah, ada juga yang pernah agak sedikit underestimate. Wah, kan cupang begitu mana bisa sih dibudidayakan? Saya bilang, saya buktikan. Ya, alasannya kenapa? Di pikiran saya, kalau di alam liar mereka bisa berkembang biak dengan keterbatasan makanan, dengan keterbatasan keamanan, ya toh, mereka kan punya predator, punya musuh predator, musuh cuaca, ya toh. Lah kalau di dalam ruangan peliharaan, mereka kan udah nggak perlu takut lagi ada yang predatornya. Temperatur dijaga, air dijaga, segala sesuatu udah ada. Tiap hari pasti ada makanan. Nah, di alam liarnya belum tentu mereka bisa makan setiap hari. Ya, jadi kalau dibilang nggak bisa, itu nggak mungkin. Satu kata hanya sebenarnya niat. Kalau kita ada niat, everything possible. Jadi
cara kita berpromosi itu memang salah satunya adalah ikut kontes. Ya toh, dimana kalau kita ikut kontes banyak orang yang lihat. Dari situ akan sangat efektif karena setiap peserta atau setiap visitor dia akan bicara, ya toh. Kita nggak perlu capek-capek. Saya tahun 2011 ya, saya ada ngasih presentasi juga di San Francisco. Nah itu pesertanya itu terus terang saya takut juga ya, karena itu banyak dari kalangan dosen, dosen, ada doktor, ada profesor di sana, ya toh. Tapi mereka mau dengar apa yang saya ceritakan. Nah itu sebenarnya saya salut sama mereka. Kenapa? Even mereka tahu saya bukan apa-apa, ya. Mereka profesor, doktor dengan level pendidikan yang jauh di atas saya, tapi mereka mau datang, duduk dan mendengarkan dan bertanya, ya. Dan mereka mau memahami apa yang kita ceritakan berdasarkan pengalaman kita. Jadi ini adalah pengalaman praktek ya, jadi bukan pengalaman teori dari buku ya. Jadi memang efektif sekali. Setelah dari sana ya mereka kan banyak kasak kusuk. Itu ada permintaan untuk materialnya, jadi ikannya untuk di-display. Mereka ada kegiatan, mereka minta saya kirim ikan, bisa nggak untuk display? Saya bilang bisa. Yuk bayar ongkos kirimnya, saya kasih ikannya gratis. Silakan, nggak apa-apa, gitu. Kan tujuan saya adalah memang mempromosikan produk dari Indonesia sendiri kan. Iya, tujuannya bukan buat jual-jualan, tapi memang tujuannya supaya orang kenal gitu. Sebenarnya kalau di wild beta memang standarnya itu masih sangat minim, ya masih sedikit sekali. Apa yang kita nilai saat ini masih secara general, jadi masih kasar banget lah, masih garis besar banget. Ya, salah satunya adalah tentang kesehatan ikannya. Kedua, keserasiannya, karena biasanya wild beta itu dikonteskan berpasangan. Ya. Kemudian juga ketepatan penamaannya. Jadi kalau kontes wild beta itu kita mesti ngasih nama di tanknya, jenisnya apa gitu. Nah itu mesti dikasih supaya nanti kalau ada yang penonton lihat, mereka tahu oh ini jenisnya ini gitu. Memang masih sedikit sekali sih kriteria ininya untuk penjuriannya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan ikannya. Karena ikan sehat dia akan warnanya akan bagus. Ya kalau ikan sehat dia pasti aktif dan cenderung ada warnanya keluar. Meskipun sedikit, kalau tempatnya itu benar-benar nyaman untuk dia, mereka juga pasti bisa keluar warnanya. Tapi sayangnya memang cupang liar ini, wild beta ini, yang benar-benar warnanya kasat mata itu nggak banyak jenisnya. Contohnya seperti yang bisa warnanya bagus ya, kelihatan ya, kayak beta macrostoma, beta Canoides, beta albimarginata, itu kelihatan lah warnanya, ya toh. Dan grup splendens itu juga bisa keluar warna, tapi splendens warnanya rata-rata cuma hijau merah, hijau biru, biru merah, cuma itu aja. Tapi kalau macrostoma memang bagus, macrostoma bagus, albimarginata bagus, Canoides bagus. Terus nggak kalah bagusnya grup Colchina, itu ikan kecil bubble nester. Ya, masing-masing punya warna. Kalau dia nyaman, warnanya bagus. Kalau yang bisa menikmati, yang seperti tadi saya bicara, kalau bisa menikmati lukisannya Avandi, pasti bisa menikmati, bagus.
Yang pertama ya tentunya dia harus tahu parameter airnya. Itu poin pertama yang paling penting. Karena rata-rata whale beta Indonesia hidup di parameter rendah. Seperti pH ya toh, kalau bisa di bawah 6,5 sampai 4 itu dia punya parameter airnya. Kemudian dia punya TDS juga, nggak boleh lebih dari 200. Itu udah maksimal sekali, 200 udah maksimal sekali TDS-nya. Kemudian juga kalau bisa, ya harus bisa sih, tanknya itu dikasih tanaman. Karena ini kan dia dari alam liar, diambil ditaruh di tank. Kalau tanknya kosong, dia pasti hilang warnanya. Dia pasti hilang, nggak ada warna, nggak menarik, jelek. Tapi kalau dikasih tanaman, dikasih pasir, dikasih parameter air yang mirip lah, nggak perlu sama, mirip aja, itu warna akan keluar, ikan akan aktif. Kita sebagai penghobi atau pemiliknya bisa menikmati. Saat ini di Indonesia itu pameran ikan hias nasional itu kan cuma satu, mungkin ya internasional. Dari Indonesia itu yang ada hanya Nusatik gitu. Jadi dengan adanya Nusatik itu ya kita sebagai penghobi dari jenis ikan apapun juga harus berusaha memanfaatkan momen yang sangat penting ini untuk mempromosikan ikan-ikan kita, terutama ikan-ikan yang memang benar-benar endemik Indonesia. Karena nanti yang visitornya, tamu-tamu yang datang untuk berkunjung kan nggak cuma orang Indonesia, ya toh, itu akan menarik orang dari luar datang. Jadi pada saat ada satu event besar, semua orang akan datang, seperti Laron mendatangi Lilin, ya kan? Nah disitulah kita semua bertukar informasi, ya toh. Yang kita nggak tahu kita jadi tahu, yang mereka nggak tahu mereka jadi tahu, karena ada komunitas ikan hias. Di sana terjadi pertukaran informasi, pertukaran knowledge. Ya awalnya memang saya ikut kontes. Ya tentunya sebagai orang yang paling siap dengan ikan-ikannya. Ya saya bukannya mau menyombongkan diri, ya saya pasti menang gitu. Karena ikan saya yang paling siap. Ikan orang lain ya mungkin belum siap, atau ikannya ikan tangkepan. Berkompetisi dengan ikan saya yang hasil budidaya, ya nggak akan bisa menang. Karena apa? Pertama, untuk tingkat kesehatan udah pasti ikan hasil budidaya lebih sehat, ya, lebih proporsional bentuk badannya karena setiap hari dia makan. Lebih nggak takut kalau ngeliat manusia karena dia dari kecil dia udah lihat manusia, ya, beda dengan ikan tangkepan. Nah, dan kemudian juga tahun-tahun berikutnya saya sudah diminta bantu sama teman-teman jadi juri untuk whale beta. Mungkin dari tahun 2010 kali ya. Menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Karena saya tahu persis ya, banyak juga kadang ya negara lain mengklaim bahwa wah ini ikannya dari sini, padahal kan kenyataannya enggak. Ya harapan saya sih semoga semakin banyak orang yang mencintai whale beta dan komunitas whale beta ini bisa mengangkat nama Indonesia juga ke forum internasional karena whale beta. Untuk penonton yang menonton video saya,
Jangan lupa untuk datang ke Nusatik tanggal 7 Juni di ICE BSD. Di sana kalian bisa melihat bermacam-macam jenis ikan, macam-macam jenis binatang peliharaan. Sampai ketemu di Nusatik 2024.